Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dengan NIM 1130850220003, Program Studi Pendidikan Matematika STKP Singkawang. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan materi refleksi kelas 9 semester 1. Video pembelajaran ini ditunjukkan untuk mata kuliah media pembelajaran matematika yang dibimbing oleh dosen Ibu Rika Wahyuni SSI MPD. Berikut adalah video pembelajaran matematika materi refleksi. Selamat menyaksikan. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran dari materi refleksi yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep dan pengertian refleksi. Kemudian siswa dapat menentukan sifat-sifat refleksi. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan bayangan objek setelah direfleksikan. Baiklah, sebelum lanjut ke materi refleksi, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu dua materi prasyarat refleksi, yaitu bangun datar dan sistem koordinat. Bangun datar adalah objek geometri dua dimensi yang terdiri dari beberapa titik, garis, dan sudut. Nah, bangun datar mempunyai berbagai bentuk seperti persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran, segi lima, dan lain-lain. Nah, materi prasyarat yang kedua adalah sistem koordinat. Jadi, sistem koordinat adalah suatu sistem yang menentukan suatu titik untuk menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik, serta terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika kita lihat pada bar, di sini titik H berada pada koordinat 3,5, di mana X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 5. Nah, perhatikan dialog singkat antara Visaka dan Rara. Visaka mengajak, "Ra, ayo kita berangkat." Kemudian Rara menjawab, "Bentar ya Vis, aku lagi bercermin dulu." Kemudian Visaka kembali bicara, "Melihat kamu bercermin, aku jadi ingat soal materi kemarin." Kemudian Rara menjawab, "Emang materi yang mana, Vis?" Kemudian Visaka menjawab kembali, materi tentang transformasi bagian refleksi." Kemudian Rara menjawab, "Emang apa hubungannya, Vis? Kemarin aku nggak paham soal materinya." Kemudian Visaka menjelaskan, "Karena saat kita bercermin, pantulan kita itu disebut dengan refleksi." Kemudian Rara menjawab, "Oh begitu ya, Vis. Wih, sekarang aku jadi paham tentang konsep refleksi." Perhatikan gambar Adi yang sedang bercermin. Kemudian perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah Adi yang asli dengan bayangan Adi memiliki ukuran yang sama? Kemudian jika semakin Adi mendekat, maka bayangannya semakin membesar, berarti jarak bayangan ke cermin dengan jarak Adi yang asli apakah sama? Kemudian apakah bayangan Adi pada cermin berhadapan dengan Adi yang asli? Nah, untuk menjawab pertanyaan Adi, yuk kita pelajari apa itu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Refleksi suatu bangun geometri adalah proses pencerminan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Nah, refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A adalah sumbu cermin. Nah, kembali ke pertanyaan Adi tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan sifat-sifat dari refleksi. Nah, apa sih sifat-sifat dari refleksi itu? Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat refleksi. Yang pertama, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Kemudian yang kedua, bentuk dan ukuran objek sama. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Sehingga ketika kita ingin menjawab pertanyaan Adi, pertanyaan yang pertama, apakah Adi yang asli dengan bayangan Adi memiliki ukuran yang sama? Jawabannya berdasarkan sifat refleksi sama. Kemudian, jika semakin Adi mendekat bayangannya semakin membesar, berarti jarak bayangan ke cermin dengan jarak Adi yang asli sama. Jawabannya adalah sama. Kemudian yang ketiga, apakah bayangan Adi dengan cermin berhadapan dengan Adi yang asli?
maka jawabannya adalah sama ataupun berhadapan. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis refleksi. Misalkan koordinat titik asal A, yaitu X, Y, akan direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal ataupun 0,0, kemudian garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Nah, perhatikan tabel yang ada di layar. Jika A direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat A aksennya adalah X, negatif Y. Kemudian jika A direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat A aksennya adalah negatif X, Y. Jika A direfleksikan terhadap titik asal O, 0,0, maka koordinat A aksennya adalah negatif X, negatif Y. Kemudian jika A direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat A aksennya adalah Y, X. Kemudian jika A direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat A aksennya adalah negatif Y, negatif X. Kemudian jika A direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka koordinat A aksennya adalah X, 2K kurang Y. Kemudian jika A direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat A aksennya adalah 2H kurang X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contoh soal refleksi satu persatu. Nah, di sini contoh soal yang pertama, jika titik B memiliki koordinat yaitu 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah, nah penyelesaiannya, di sini kita tulis dulu rumusnya, di mana jika BX, Y direfleksikan, maka B aksennya adalah X, negatif Y. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y-nya, hasilnya adalah B 2,5 ketika direfleksikan menjadi 2, negatif 5. Jadi yang sebelumnya Y-nya nilainya positif, ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya bernilai negatif. Sehingga bayangan titik B terhadap sumbu X adalah 2, negatif 5. Contoh soal 2, jika titik A memiliki koordinat negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah, penyelesaiannya, AX, Y ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat A aksennya adalah negatif X, Y. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y-nya, yaitu A negatif 4, negatif 3. Nah, ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah 4, negatif 3, di mana nilai X-nya berubah menjadi negatif X. Sehingga bayangan titik A terhadap sumbu Y adalah 4, negatif 3. Contoh soal 3, jika titik A 2,5 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangan titik A adalah, penyelesaiannya, AX, Y ketika direfleksikan terhadap titik asal, maka koordinat A aksennya adalah negatif X, negatif Y. Kemudian kita substitusikan nilai koordinat dari A 2,5 ketika direfleksikan terhadap titik asal, maka A aksennya adalah negatif 2, negatif 5. Jadi nilai X dan Y-nya yang positif menjadi negatif. Sehingga bayangan titik A terhadap titik pusat 0,0 adalah negatif 2, negatif 5. Baiklah, lanjut ke soal 4. Jika titik A memiliki koordinat yaitu negatif 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik A adalah, penyelesaiannya, di sini kita tulis AX, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat A aksennya menjadi Y, X. Kemudian kita substitusikan koordinat titik A-nya, yaitu negatif 5,4, hingga koordinat A aksennya adalah 4, negatif 5. Karena yang awalnya X dan Y menjadi Y, X. Sehingga bayangan titik A terhadap garis Y sama dengan X adalah 4, negatif 5. Lanjut ke contoh soal 5. Jika titik A negatif 5,4
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik A adalah penyelesaiannya A X, Y ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat A aksennya adalah negatif Y, negatif X. Kemudian kita substitusikan koordinat titik A-nya, yaitu negatif 5,4, sehingga A aksennya adalah negatif 4,5. Sehingga bayangan titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah negatif 4,5. Oke, kita lanjut ke contoh soal 6. Jika titik P memiliki koordinat 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah penyelesaiannya. Di sini kita tulis Px, Y-nya, kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat P aksennya adalah 2 dikali H, kemudian dikurangkan dengan X, Y. Di sini P-nya adalah 5,2, sehingga ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H sama dengan 2, di sini kita substitusikan nilai H-nya sama dengan 2. Sehingga 2 dikalikan dengan 2 dikurang 5, karena nilai X-nya adalah 5, Y. Y-nya adalah 2. Sehingga titik P dengan koordinat 5,2 ketika kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H, P aksennya menjadi negatif 1,2. Sehingga bayangan titik P terhadap garis X sama dengan H adalah negatif 1,2. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal 7 ataupun contoh soal yang terakhir. Di sini pertanyaannya, jika titik P memiliki koordinat 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K sama dengan 3, di sini nilai K-nya adalah 3, maka bayangan titik P adalah penyelesaian. Di sini kita tulis Px, Y ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K sama dengan 3, maka koordinat P aksennya adalah X, 2 dikali K dikurangkan dengan Y. Jadi Y-nya menjadi 2K dikurang Y. Kemudian kita tulis koordinat titik P-nya adalah 5,2. Ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka koordinat titik P aksennya adalah X-nya di sini tetap 5, 2 dikali K, berarti 2 dikalikan dengan 3, karena nilai K-nya adalah 3, dikurang Y, yaitu dikurang 2. Sehingga titik P dengan koordinat 5,2 ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K sama dengan 3, maka koordinat titik P aksennya adalah 5,4. Sehingga bayangan titik P terhadap garis Y sama dengan K adalah 5,4. Nah, setelah mempelajari contoh soal tadi, diharapkan kalian dapat lebih memahami tentang materi refleksi kelas 9 semester 1. Sehingga kita dapat menyimpulkan pembelajaran pada video kali ini, yaitu refleksi suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baiklah, sekian video pembelajaran matematika materi refleksi kelas 9 semester 1. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.